Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pemirsa di channel kami di Kisah Misteri Malam. Sebelumnya saya sampaikan jangan lupa subscribe di channel ini untuk mengikuti kisah-kisah misteri selanjutnya. Masih banyak kisah-kisah misteri yang menarik untuk diulas. Yang belum dapat jodoh, saya doakan segera dapat jodoh. Yang rezekinya kurang lancar, semoga menjadi lancar, amin. Baiklah pemirsa, ini kisah yang sangat menarik, kelanjutan dari kisah sebelumnya, yaitu kisah misteri kapal hantu SS Aurang Medan. Bukan orang, tapi Aurang. Nah, jadi ini kelanjutannya dari sebelumnya, karena sebelumnya adalah part pertama, bagian pertama, ini yang bagian kedua pemirsa. Baiklah, langsung saja kita mulai. Dari cerita pertama itu dilakukan pengecekan terhadap semua mayat-mayat atau jasad-jasad yang meninggal di kapal tersebut pemirsa. Nah, akhirnya para kru yang dari kapal asing ini ngecek untuk ke kapal yang orang Medan ini, itu sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun bercak darah. Jadi tanda kekerasan nggak ada, bercak darah nggak ada gitu. Jadi memang sangat misterius pemirsa ya, sangat misterius, sehingga membuat pihak asing yang ngecek ini heran, aneh. Mayatnya bergeletakan di lambung kapal, di buritan di atas kapal, tapi nggak ada tanda-tanda kekerasan atau bercak darah, itu juga tidak ada pemirsa. Nah, akhirnya kapal Amerika yang patroli itu, yang sebelumnya ngecek itu, menarik kapal orang Medan ini untuk ditarik ke pelabuhan terdekat pemirsa. Jadi mau diselidiki, ditarik ke pelabuhan terdekat pemirsa. Nah, pada akhirnya setelah mau ditarik, tidak ditarik, tiba-tiba keluar kepulan asap. Kepulan asap membumbung dari perut kapal, dari lambung kapal, hingga akhirnya terjadi ledakan pemirsa. Jadi kapal orang Medan ini meledak dahsyat. Nah, cukup besar ledakannya. Nah, kemudian akibatnya kapal itu tenggelam dan semua bukti di kapal itu lenyap pemirsa, sehingga mengakibatkan kapal asing yang mau menarik ini heran dan bahkan mereka ketakutan pemirsa. Apa sebenarnya yang terjadi di kapal SS orang Medan ini? Sangat misterius. Nah, teori selanjutnya itu penyebab kematian seluruh awak kapal ini masih menjadi tanda tanya sampai saat ini pemirsa. Hingga saat ini kematian para awak kapal ini SS orang Medan itu sangat misteri, belum ditemukan. Orang Belanda, orang Amerika, Australia itu apa penyebabnya sebenarnya? Ada beberapa teori yang diduga menjadi kematian awak kru kapal tersebut pemirsa. Kru kapal orang Medan itu pemirsa. Pertama, diduga karena kapal kargo itu berbahaya, yang kemungkinan terlibat dalam operasi penyelundupan bahan kimia. Jadi kemungkinan besar dia ini mengangkut bahan kimia, sehingga dirahasiakan dari publik, dari orang-orang sekitar pada saat itu, apa yang diangkut ini, supaya tidak sampai ada penyitaan atau permasalahan hukum. Nah, kemudian dicurigai kapal ini mengangkut bahan kimia, bahkan melakukan operasi penyelundupan bahan kimia seperti potasium, sianida, dan nitroglycerin ya. Nah, dugaan kedua itu para awak kapal mengalami keracunan karbon. Jadi kemungkinan ada salah satu atau beberapa bahan kimia ini mengalami
kebocoran, sehingga menyebabkan terjadinya reaksi kimia yang mengeluarkan karbon sehingga meracuni semua kru awak kapal ini, termasuk kaptennya pemirsa. Jadi kapalnya itu utuh, tapi krunya ini termasuk kaptennya ini meninggal pemirsa, tidak ada yang hidup. Nah, akhirnya bisa jadi mereka ini keracunan karbon monoksida yang dikeluarkan, sehingga seluruh kru ini tewas dengan api yang pelan-pelan menjalar. Jadi api ini muncul dari tempatnya kargo ini, bahan kimia ini pemirsa. Ini dugaannya pemirsa. Itu sehingga menyebabkan reaksi kimia, terbakar, keluar asap, dan terbakar pelan-pelan. Nah, sehingga menyebabkan seluruh kru ini tewas dengan api yang pelan-pelan menjalar, menyebabkan kehancuran kapal SS Orang Medan ini, sehingga menjadi kapal hantu misterius. Nah, yang terakhir ada dugaan teori ini mengenai fenomena paranormal, fenomena gaib pemirsa, yang menyebabkan semua kru ini meninggal tanpa sebab yang jelas. Tidak ada kekerasan, tidak ada darah, tidak ada luka ya. Tapi reaksinya semua jasad dan mayat-mayat ini sama. Jadi matanya melotot, wajah ketakutan, dan tangan menggenggam seperti orang yang sakaratul maut gitu pemirsa ya. Nah, kemudian kisah ini muncul di berbagai majalah, di buku Fortena pada saat itu, dimulai pada artikel Vice Magazine tahun 53. Jadi tahun 53 ini rame-ramenya pembahasan misteri kapal hantu SS Orang Medan ini pemirsa. Nah, penulis seperti Jessup ini memperkirakan kapal tersebut diserang oleh benda terbang aneh atau beta ya, benda terbang aneh. Mungkin kalau sekarang itu sebutannya UFO ya, benda terbang yang tidak teridentifikasi pemirsa, yang menyebabkan semua kru ini mati dalam keadaan yang mengerikan. Nah, atau kekuatan goib. Semua di tempat itu kan ada kekuatan goib pemirsa, di gunung, di bukit, di hutan, di laut, di sungai lah, tidak luput di laut juga gitu, di laut juga. Nah, akhirnya bukti yang dimasukkan oleh sumber tersebut, oleh penulis itu adalah ketiadaan penyebab alami kematian. Jadi ketiadaan penyebab alami, jadi ini kematian yang bukan alami pemirsa. Jadi ada sesuatu yang membuat mereka itu tiba-tiba mati dengan cara yang mengerikan, dan reaksi dari mayat-mayat ini, jasad ini sama semua. Bentuk kematiannya, bentuk jasadnya yang meninggal itu sama semua. Ekspresi ketakutan pada wajah mayat di rumah bawa mayat di kapal tersebut pemirsa, dan menunjukkan musuh yang tidak diketahui. Jadi kalaupun diserang musuh, itu musuh yang bagaimana itu, jadi tidak diketahui ini musuh yang seperti apa ya. Terus peristiwanya itu bagaimana sehingga menyebabkan kematian massal. Jadi kapal itu utuh pemirsa, harta bendanya itu tidak hilang, tidak berkurang, tapi semua krunya ini meninggal termasuk kaptennya. Nah, ini kalau memang musuh pasti ada kerusakan atau ada pembunuhan atau ada bercak darah, ini tidak ada. Nah, ini yang menjadi misterius sampai saat ini, menjadi pembahasan dari orang-orang yang ingin mengetahui penyebab kapal ini sebenarnya apa gitu, sehingga menjadi kapal hantu, jadi misterius pemirsa. Jadi bayangkan ya, kita melihat suatu kejadian, satu kapal semua krunya mati termasuk kaptennya, tapi tidak ada tanda kekerasan, tidak ada bercak darah, tidak ada kerusakan, tidak ada bekas tembakan atau senjata tajam, tidak ada. Tahu-tahu mati semua. Nah, ini kan menjadi tanda tanya yang besar pemirsa ya. Jadi maka dari itu, kalau kita berpergian kemanapun itu sebaiknya hati-hati. Jadi ada sesuatu yang kadang kita itu tidak tahu, nggak paham, terus kita lihat itu, kita harus hati-hati pemirsa, karena di luar sana itu banyak misteri yang belum terungkap. Lebih-lebih lagi di lautan itu teramat luas, di samudra itu juga itu, sehingga
menimbulkan banyak misteri. Nah, ini kebanyakannya mengetahui hal-hal seperti ini para pelaut, pelaut atau pelayar itu tahu hal-hal misteri yang terjadi di lautan itu seperti apa, itu tahu. Nah, akhirnya tetap menjadi misteri sampai detik ini. Belum ada artikel yang menyatakan pastinya itu seperti apa yang terjadi pada kapal hantu SS Orang Medan ini, sehingga dia mempunyai julukan kapal hantu SS Orang Medan karena itu tadi. Nah, karena kapal ini itu sering berlayar melalui Selat Malaka di Indonesia pada tahun 50-an atau 40-an itu ya. Sampai ada ahli dari luar negeri itu menyelidiki kapal ini pun belum mengetahui jawaban pastinya. Apa penyebab kapal ini sampai krunya mati semua dalam keadaan yang mengerikan. Tapi tidak ada tanda-tanda kekerasan. Nah, ini kan patut kita buat pelajaran kalau kita berada di lautan lepas, di lautan luas, di samudra itu hendaknya kita hati-hati pemirsa. Harusnya kita hati-hati dengan apa yang ada di luar sana, di lautan ini. Karena sampai saat ini memang lautan itu menjadi misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Sangat luas, sangat dalam gitu. Jadi bagi para pecinta yang suka berlayar itu sebaiknya berjaga-jaga ya, karena banyak hal-hal yang tidak kita pahami di sana. Kalau memang itu serangan bajak laut, tidak ada kekerasan. Kalau memang itu pembunuhan, tidak ada darah, itu kan jadi misteri menurut saya. Jadi organ tubuhnya utuh, bajunya pun masih utuh, tapi mati. Nah, ini kan aneh. Tidak ada racun juga di dalam tubuhnya, nggak ada. Tahu-tahu mati gitu aja menurut saya. Ini kan misteri ya. Nah, sekian cerita yang dapat kami sampaikan mengenai kapal hantu SS Orang Medan yang tetap menjadi misteri sampai saat ini, sampai detik ini pemirsa. Belum ada yang mengetahui secara jelas kematian para seluruh kru awak kapal termasuk kaptennya juga ini. Nah, sekian dari kami dari channel Kisah Misteri Malam. Jangan lupa pemirsa untuk subscribe di channel kami untuk cerita-cerita misteri selanjutnya mungkin akan lebih menarik lagi, dan pemirsa bisa mengikuti kisah-kisah misteri selanjutnya dari channel Kisah Misteri Malam. Klik subscribe, lonceng, dan notifikasi